Shalom Aksen, welcome back to Active Season 3 Episode 3 with me, Clara, as the host. Oke teman-teman, jadi di sini ini adalah episode yang spesial untuk kakak kelas kita, untuk senior kita, karena kita akan mengundang mereka yang masuk SNBP. Yuk kita sapa mereka. Halo semuanya, nama aku Josh, aku dari 12 IPS, aku keterima di SBM ITB lewat jalur SNBP. Shalom semua, nama aku Chelsea Francesca Simbolon, aku dari 12 IPA dan aku keterima di Fakultas Teknologi Industri ITB lewat jalur SNBP. Oke, jadi dari kakak berdua ini dua-duanya masuk ITB top 3 di Indonesia loh teman-teman. Nah, mungkin aku pengen tahu dulu deh dari fakultas kakak berdua, mungkin bisa jelasin dikit apa sih fakultas yang kakak pilih itu? Jadi fakultas yang aku pilih itu SBM School of Business and Management. Terus aku pilih itu karena emang udah dari kemauan dari dulu juga sih, dari SMP. Juga aku ngerasa itu kayak interesting banget. Terutama aku emang udah pengen banget bangun bisnis F&B. Dan aku sering banget denger nama SBM ITB sebagai saran sekolah yang bagus buat aku berkembang di situ. Terus aku ngeliat peluang masuk SMAK 7. Setiap tahun ada keterima at least 1 SBM ITB dan tahun ini keterima 2. Wih, keren. Oke, untuk Kak Chelsea? Kalau aku dari Fakultas Teknologi Industri, kayak kedengerannya ya teknologi industri biasa sebenarnya, tapi yang aku pilih itu yang sistem dan proses. Isinya itu ada 4, ada teknik kimia, teknik fisika, bioenergi dan kemurgi, dan juga teknik pangan. Jadi nanti bisa pilih antara 4 itu. Nah, aku pilih ini sebenarnya agak banting setir sih, karena awalnya kan aku milihnya lebih ke informatika ya, kalau misalnya tahu tuh stay namanya kalau di ITB. Nah, tapi kayak semakin lama tuh semakin kayaknya kok peluangnya kecil gitu. Akhirnya milihnya peluang lebih besar aja gitu di FTI. Dan akhirnya memang aku minat juga sih ke kimia, fisika gitu-gitu. Jadi ya incerannya sebenarnya mau teknik kimia. Jadi masuknya ke FTI itu. Oke, jadi ada yang banting setir, terus juga ada yang memang sudah berniat dari awal. Tapi ternyata memang dari awal udah niatnya di ITB ya. Iya, kalau aku sih ya sih, benar. Kenapa sih ITB? Kenapa nggak univ lain? Waduh, kalau aku kan namanya juga teknik, ya ITB lah tetap buat aku sih yang tetap nomor 1. Dan juga aku memang dari papa aku juga, karena papa aku dulu ITB. Jadi yang kayak memang dari kecil aku sudah kayak wah ITB minded nih, aku pokoknya sukanya tuh ITB gitu. Kalau aku juga sama sih, keluarga aku juga di papa aku juga anak ITB, teknik fisika, abang aku stay. Aku juga ngelihat ITB itu kayak apa ya, emang kelihatan bagus aja gitu. Terus juga kampusnya kayak keren gitu, ITB di Bandung, kampus di mana tempat kreativitas tuh dibangun gitu. Iya, nggak salah sih. Ternyata memang latar belakang dari mereka berdua tuh udah keren-keren. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau nilai nih, kan nih kita semua tahu kan, kalau CTA SNBP itu kita harus mempertahankan nilai semester 1, 2, kelas 1, 2, dan sebagainya macamnya. Nah, aku mau tanya nih, nilai kakak tuh gimana sih? Gimana maksudnya kayak nilainya kurang lebih berapa gitu, rata-rata di rapot, sama yang penting adalah cara pertahanin si nilai itu gimana sih Kak? Kalau menurut aku sih yang pertama kalau caranya dulu ya. Kalau caranya dulu tuh yang pastinya konsisten, dan itu menurut aku yang paling berat. Kalau dapat nilai tinggi itu mungkin bisa di suatu saat tertentu, kalau ulangannya lagi materi agak susah, itu tentunya pasti akan lebih gampang. Tapi kalau materinya susah, nah itu baru jadi tantangan. Kalau aku sih caranya bisa minta tolong temen, bisa minta bantuan guru. Terus aku juga ya kemudian juga sih, juga itu tantangannya. Karena kan emang suka males juga ya, kalau misalnya belajar capek juga kan. Nah itu yang harus dilatih. Dan kalau rata-ratanya untuk masuk SNBP di SMAK 7 ya, itu 94,34 Oke. Kak Chelsea? Kalau aku nilai rata-rata itu sekitar 94,15 kemarin. Terus kalau buat perjuangannya sebenarnya susah di konsisten tadi, sama untuk kayak di pelajaran-pelajaran yang spesial kita nggak bisa gitu. Kalau aku sendiri, karena aku tuh anaknya udah IPA mentok deh, jadi aku sama sekali tuh nggak bisa sejarah. Jadi aku tuh selalu nilainya ya oke lah gitu, nggak pernah yang bener-bener nggak pernah yang sampai kehilangan motivasi. Cuma kalau misalnya udah ngomongin sejarah tuh sama sekali nggak bisa deh, bener-bener mau pakai cara apapun tuh kayak sulit banget, nggak bisa ngafalin apa segala macam. Tapi buat perjuangan overall yang paling penting itu dari awal kelas 10 aku memang udah menetapin buat aku harus cari cara belajar yang enak buat aku. Jadi
mungkin beda-beda ya per orang, karena kan orang ada yang visual, ada yang dari audio gitu-gitu kan. Tapi kalau aku sendiri, aku tahu nih badan aku tuh baru bisa belajar kalau misalnya aku udah jam 8 ke atas gitu. Jadi aku bisa kayak pulang sekolah aku ngapain aja, nonton apa segala macam, ya bukan buat dicontoh sih sebenarnya, karena orang punya cara masing-masing kan. Tapi kalau misalnya aku sendiri dari awal aku udah netepin gimana sih cara aku bisa belajar, gimana sih cara badan aku tuh enak buat belajar, dan di saat aku udah nemuin malah jadi enjoy sebenarnya, malah jadi kayak ya udah belajar karena badannya udah biasa, karena otaknya juga udah terbiasa dengan belajar malam-malam kalau kayak aku gitu. Jadi ya jadi konsistennya juga jadi lebih mudah walaupun masih susah karena ada mood, capek, kegiatan lain segala macam gitu. Jadi harus tentuin sih cara belajar yang enak buat tubuh kita gimana gitu. Oke, jadi cara untuk buat konsisten itu adalah dengan kita tahu cara belajar kita, ya kan ya Kak? Betul. Oke, sama tadi yang sejarah itu jujur aku juga relate sih, karena aku juga sulit untuk sejarah juga. Susah banget, nggak bisa. Nah, sama aku tadi dengar kata moody, ya, moody, karena ya kita semua tahu lah ya, kalau kita anak remaja tuh pasti moodinya tuh naik turun. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasain kayak moodnya tuh udah kayak buruk banget, kayak udah tahu nih kayak udah pasrah dah nih sama ulangan ini gitu deh. Pernah nggak sih ngerasain gitu? Terus Kakak gimana responnya? Oke, aku dulu ya. Sebenarnya kalau moody ya pasti sering banget lah kalau misalnya kayak dari ya hal-hal lain luar apa segala macam bisa ngefek ke semangat kita, ngefek ke apa kegiatan sehari-hari kita, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar gitu rasanya bawaannya capek, malas buat belajar gitu. Cuma yang aku tanamin di otak aku sih lebih ke kayak capek aku sekarang tuh nggak sebanding sama kalau misalnya nanti aku nilainya jelek, itu bahkan lebih capek lagi. Contohnya buat remedial apa pengayaan segala macam gitu, itu tuh lebih capek. Dan aku jujur aku benci banget sama yang namanya penyesalan. Jadi aku tuh memang selalu tanam di otak aku daripada capek sekarang, daripada ngikutin capeknya sekarang dan nanti kemudian hari aku nyesal, jadi mending paksain aja sebisa mungkin aja, walaupun kayak cuma atur waktunya lah gitu, cuma bisa malam ini dikit, besok ini, yang penting udah perjuangin semaksimal mungkin gitu supaya nanti di kemudian hari nggak nyesel. Gitu sih yang aku tanam di otak aku gitu. Kalau aku sih menurut aku kalau buat ngelawan mood aku yang swing banget ini, aku cenderung coba kayak main dulu bisa, terus kalau nggak emang harus disiplin sih kalau menurut aku ya. Nggak ada cara lain selain nggak disiplin, karena mau segimanapun pasti mood kita tuh kan nggak bisa diatur ya, yang bisa diatur kan diri kita. Jadi gimana caranya kita harus ngelawan mood kita yang emang berat ini. Mungkin kalau secara spesifik secara ini ya, bisa nonton dulu, bisa ngobrol dulu, bisa santai-santai dulu, atau mungkin istirahat tidur dulu baru bangun subuh, mungkin ada yang cara belajarnya kayak gitu. Banyak lah caranya. Jujur aku sering sih kayak gitu, karena selain dari moody tuh kita juga butuh istirahat sebenarnya. Kayak nggak bisa belajar terus, kadang kan kita ada hari-hari dimana kita pulang sore ya. Jadi ya sebenarnya kalau selalu sore. Iya selalu sore sebenarnya. Cuma deh. kalau misalnya ada beberapa kali waktu dimana aduh capek banget gak bisa, butuh istirahat dulu. Sebenarnya istirahat juga butuh gitu. Yang penting atur waktu aja sih, dan disiplin itu benar. Kayak udah memang tidur 5 jam, tidur 4 jam atau 3 jam, ya udah memang harus bangun gitu. Jadi ya kuncinya disiplin gitu. Emangnya Kakak tidur berapa jam? Ya enggak, tapi kan bisa juga tadi kan tidur pulang sekolah nih jam 4 terus kayak tidur sampai jam 8 gitu kan misalnya. Terus baru bangun ya gitu-gitu ya sering juga sih sebenarnya, karena kan capek juga ya. Iya. Oke. Berarti intinya adalah kalian harus disiplin dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Betul, kan. Oke, karena kan nih kakak kita berdua nih masuk SNBP. Aku pengen tahu deh. Ini kan aku sebagai adik kelas ya, yang ceritanya aku kurang terlalu ngerti nih. Tips and trick nih buat SNBP kita tahun depan, please. Untuk kita. Justru deh boleh. Kalau menurut aku sih ya, kalau SNBP-nya itu sebenarnya kan dari kampus ya, kita nggak pasti tahu bakal gimana. Tapi kalau buat dapetin nilai maksimal atau eligible, itu yang pastinya kalau menurut tips and trick aku, jangan 100% ngandelin diri kalian sendiri guys. Karena kita namanya juga manusia, itu kan kita punya kekurangan ya, kecuali emang kamu pinter itu cepet terus. Iya benar. Ada sih beberapa orang, tapi kan 1 dari 100 gitu. Kita sebagai manusia normal ya coba carilah bantuan ke orang lain, jangan terlalu tinggi hati, biasa santai, take it easy, coba tanya orang lain, tanya guru, karena guru di Semak 7 tuh menurut aku baik-baik semua. Setuju banget kan? Bener-bener setuju. Nih, aku pengen denger nih. Contoh, kalau coba dari IPS deh, aku siapa ya? Kalau dari IPA aku jujur baiknya tuh maksudnya kalau dari yang aku suka dari penabur itu
they're very generous dalam ngasih latihan soal menurut Benar. aku. Iya kan? Oh, iya. Aku personally paling ngerasa banget tuh kalau nggak di matmin fisika. Dan itu bukan kayak 1-2 guru, hampir semua guru dari kelas 10 kayak contohnya deh Bu Tere, Pak Jeffrey, Pak Yeve gitu-gitu tuh dan lain-lain sebenarnya mereka sangat murah hati dalam ngasih ilmu. Jadi sebenarnya asal kita ngikutin pace dari penaburnya udah bisa sih. Tuh. Kalau aku paling menurut aku helpful banget itu kalau guru IPS tuh Bu Perlina ya, karena Bu Perlina tuh gurunya chill banget parah. Itu kayak benar-benar santai banget sampai kadang-kadang sering banget marah di kelas tapi tetap diketawain. Kasian sih sebenarnya, tapi orangnya baik banget dan suka banget, aku suka ngajak dia diskusi dan benar-benar responsif parah. Jadi ternyata guru kita di semua terbuka semua ya. Iya, setuju. Tapi kita harus aktif juga gitu. Setuju. Harus digaris bawahin, kita harus aktif juga gitu. Iya, gitu. Oke, tadi kan tips and trick ya. Terus kalau kayak sertif gitu, lomba-lomba gitu, kayak ada nggak yang kayak sangat diperlihatkan di SNBP gitu? Kayak lomba-lomba gitu, ada nggak ya Kak? Sebenarnya kalau SNBP dari setahu aku ya, kalau dari lembaganya pun ngomong yang bener-bener diakui itu kalau udah tingkat nasional ya, tingkat nasional terus internasional gitu-gitu. Jadi karena aku sebenarnya aku dari dulu sebenarnya udah nyoba kayak lomba-lomba gitu. Cuma mungkin bukan di bakat aku ya, kayak di bahkan lomba akademik pun aku kayaknya kurang bakat deh di lomba-lomba kayak gitu. Jadi aku modelnya sebenarnya cuma nilai dan sertifikat OSIS. Tapi setahu aku kalau OSIS tuh nggak begitu dihitung sih. Gitu. Kalau Just gimana? Kalau aku juga nggak ada sertifikat kayak akademik gitu sih. Aku malah masukin sertifikat les musik aku dan aku pernah nanya ke Yayasan, ini bisa nggak ya? Karena aku panik banget kan. Aku bener-bener takut sama UTBK. Aku tanya ini bisa nggak ya? Terus katanya kata yayasannya, oh bisa. Oh bisa. Oh bisa. Jadi bahkan non akademik yang kayak gitu pun les pun juga bisa. Bisa. Cuma balik lagi kayak yang tadi Just bilang, karena SNBP tuh ya kasarnya dari dulu udah terkenal sebagai jalur langit. Jadi benar-benar kita tuh sampai sekarang tuh masih menjadi misteri sebenarnya. Kita berdua pun bingung kita kepilih karena apa, terus kita juga nggak tahu gitu. Jadi kayak sebanyak apapun sertifikat yang kita punya ya masukin dulu aja, atau juga nothing tulus kan, nggak ada yang salah. Jadi ya masukin aja, cuma semua bisa dimasukin, cuma nggak tahu dianggap sama universitasnya apa enggak gitu. Tapi sebingung-bingungnya juga rata-ratanya juga tetap tinggi ya teman-teman. Puji Tuhannya sih gitu. Iya. Jadi meskipun SNBP sebenarnya jalur langit, cuman kita harus tetap naikin, konsistenin sama nilai kita. Oke, terus aku mau tanya, ini kita keluar dikit nih dari SNBP nih. Aku mau nanya kelas 12. Oke. Give me one moment di kelas 12 yang bener-bener kayak this is kelas 12. This is my senior year gitu loh. Ada nggak? Kalau dari aku dulu ya. Sebenarnya karena kelas 12-nya belum begitu kelar sih guys sebenarnya, karena masih ada prom, masih ada farewell, masih ada graduation gitu-gitu. Jadi ya belum tahu lah gitu ntar in the end kerasa kelas 12-nya banget gimana. Cuma kalau dari so far sampai sekarang kerasa banget itu pas review week PAS kemarin, karena itu seminggu bener-bener menurut aku minggu yang hektik ya. Malah enggak sebenarnya malah enggak kebetulan enggak sebenarnya nonton sama. Jadi sebenarnya aku bukan persis di minggu itu sih, tapi lebih ke minggu itu dan minggu-minggu sebelumnya. Let's say 2 minggu sebelum PAS gitu. Seminggu sebelumnya itu kita bener-bener full nonton, kayak nggak ngapa-ngapain. Guru pun mungkin karena kebetulan pace di sini kan cepet ya, ngajarnya tuh cepet banget, ulangan tuh tek cepet gitu. Jadi mungkin pas by the time udah review week materinya udah pada kelar semua, mau diulang-ulang juga udah pada kelar dari minggu sebelumnya gitu. Jadi kebayangkan sebenarnya pas review week itu aku malah belajar UTBK gitu. Jadi disitulah sedangkan seminggu depan setelah review week itu PAS, dan PAS itu masih masuk ke rapot SNBP kan. Jadi disitulah masa-masa dimana aku tetap harus maintain PAS karena ini adalah dorongan terakhir buat nilai buat SNBP, perjuangan terakhir. Tapi itu udah nggak ngapa-ngapain nih. Sedangkan jujur di kelas 12 ini kalau kita nggak ngapa-ngapain itu guilty-nya kerasa banget, kayak ngerasa ini gue beneran nggak ngapa-ngapain nih, nggak belajar sama sekali, nggak ngapa-ngapain, pasti langsung merasa bersalah. Jadi di masa-masa kosong itu malah aku yang ngejar UTBK, ngejar soal-soal, ngejar PAS juga gitu-gitu. Dan kalau seminggu sebelum review week lebih ke hektiknya banget, ulangan tuh bisa tiap hari. Di penabur tuh ya kayak penonton tahu lah ya, ulangan tuh bisa penabur sebulan full sebulan gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kayak ngerasa wah ini udah kelas 12 banget, ini bener-bener kayak berat banget lah buat aku gitu. Kalau Just gimana?
Kalau aku juga gimana ya, kelas 12 sorry, itu juga belum kayak berasa banget sih kelas 12 ya, karena emang masih dijalanin ya, kan teman-teman kita juga banyak yang masih UTBK, jadi nggak semuanya kayak kita belum bisa spend time bareng-bareng banget sih sebenarnya kan. Nah kalau mungkin kalau di kelas 12 tuh jadwalnya aja sih memang yang benar-benar dipadetin banget, yang tadi udah kayak Chelsea bilang, ulangannya tuh bisa kayak hampir setiap hari banget, dan itu yang bikin mungkin agak capek ya. Tapi kan ada minggu-minggu review week juga tuh. Justru aku malah istirahat di situ, malah santai-santai di Iya, situ. jujur sama. Kayak dengerin musik apa segala macem. Karena emang gak diprotes guru, malah pada satu kelas minta jam kos. Minta jam kos. Karena jujur itu udah capek banget yang kayak berminggu-minggu kita ulangan terus capek. Sekarang review week tuh gak boleh ada ulangan kan. Jadi kita kayak oh my god, itu waktu istirahat banget. Tapi mungkin kalau misalnya kebersamaan kayak yang tadi Jus bilang, mungkin Karwis juga kali ya kerasa. Ya, itu jujur, aku jujur baru kepikiran. Karwis tuh kepikiran banget. Tapi jujur aku Karwis juga udah takut ya, karena Karwis itu jatuh bukan jalan-jalan kan. Jatuh itu kayak apa ya, campus visit lah. Karena kita datenginnya tuh kayak kita sehari-hari datenginnya UGM, UNS sama apa ya pas itu ya? UGM, UNS, sama Undip. Oh di Jogja. Jadi sebenarnya sekitar Jogja doang. Iya, ke Jogja Jogja Solo Semarang. Jadi sebenarnya kita sejalan-jalannya sama teman-teman, tetap sebenarnya jujur kalau aku sendiri sih ada deg-degan ya, karena yang kita datengin tuh universitas gitu. Jadi kayak diingetin juga kayak ini kayak lo tuh dikit lagi loh harus dapetin salah satu dari manapun universitas ini. Jadi kayak sebenarnya itu Karwis itu dimana kita bener-bener apa ya, dapat banget sih sebagai satu angkatan gitu-gitu. Cuma aku jujur pas Karwis juga ngerasa sangat amat termotivasi karena ngelihat wow kampus tuh keren-keren banget, diisi sama orang-orang pintar, apalagi ngelihat kayak narasumbernya keren-keren segala macem, ngomongin tentang universitas top 10 gitu-gitu. Pasti aku juga ikut termotivasi gitu loh, someday bisa nggak ya masuk ke univ top ini gitu. Jadi Karwis kerasa sih sebenarnya kelas 12 nih. Ini pressure-nya sih. Pressure-nya sih lumayan kerasa pas jalan-jalan itu. juga kenyataan aku udah kelas 12. Iya gitu, itu kerasa sih. Oh my god, ini udah tahun sekarang tahun gue nih untuk dapetin universitas gitu. Dan cepet banget rasanya. Cepet banget, jujur cepet banget rasanya. Dan orang-orang mulai bawa buku bimbel ke Iya, itu kerasa sih buku-buku kayak buku-buku yang dibawa ke sekolah tuh udah bukan buku-buku yang kita kenalin lagi, buku-buku dari kayak dari lembaga lain apa dari bimbel apa segala macam tuh yang bikin kita kayak kadang tuh orang-orang bisa lari lebih cepat daripada kita tuh malah yang kayak ini bener-bener udah orang tuh udah pada lebih maju, kita malah yang ketakutan sendiri. Itu sih tantangan pas 12. Maintain antara mau SNBP masih naikin rapot tapi harus dibandingin juga sama persiapan SNBT, UTBK gitu. Jadi itu di antara dua itu harus paralel kan. Jadi itu lumayan susah sebenarnya. Harus cari-curi waktu kosong lah buat nyari buat UTBK. Gue merinding sebagai kelas 11 yang tahun depan, nggak tahun ini aku kelas 11. Oh my god, aku merinding. Oke. Nah, ya ini kembali lagi ke SNBP ya. Oke, menurut kakak SNBP itu jalur hoki, usaha, atau dua-duanya nih? Aku dulu ya, boleh. Sebenarnya kalau SNBP, jujur kalau dari awal banget itu aku sama sekali nggak expect bisa keterima SNBP sama sekali. Karena aku dari awal memang motivasinya sebenarnya karena gengsian aja sih. Aku nggak mau aja kalau nilai aku jelek gitu. Jadi kayak nggak ada yang kayak kadang kan orang nilai gue harus bagus nih buat SNBP segala macam. Aku sama sekali enggak. Aku lebih ke kayak malu deh kalau nilainya jelek, cuma gitu doang, pure gitu doang. Jadi sebenarnya lumayan kaget juga sih bisa keterima SNBP gitu. Tapi gengsinya bagus juga sih. Iya, harus diterapin gengsinya kayak gitu. Motivasi. Nah jadi sebenarnya dari awal karena aku udah terus terang kayak nilai harus bagus gitu. Nah pas pada akhirnya dapat ranking yang puji Tuhan lumayan bagus. Nah kenapa bisa keterima itu menurut aku dari yang pasti yang pertama dari usaha dan berdoa gitu. Karena jujur aku dari kelas 10 nggak pernah satu ulangan pun terlewatkan tanpa aku berdoa. Dari mulai belajar, mengakhiri belajar, mengawali ulangan dan mengakhiri ulangan gitu. Jadi di belajar pun harus berdoa. Bahkan kadang di tengah-tengah belajar kalau aku udah kayak gak bisa banget, itu aku kadang kayak istirahat bentar, aku berdoa lanjutin lagi. Karena terkadang kayak susah banget sampai aku pun gak bisa ya udah last resortnya memang harus belajar, harus berdoa lagi gitu, berulang-ulang terus gitu. Nah terus ulangan tuh juga harus berdoa. Terus dalam yang paling penting itu dalam pemilihan jurusan harus berdoa, harus minta hikmat sama Tuhan kayak Tuhan aku harus milih apa nih, karena kayak ya ini cuma sekali seumur hidup. SNBP tuh sekali seumur hidup. Aku pernah baca kayak
hidup tuh cuma sekali dan SNBP sekali seumur hidup, dan kalau misalnya kita salah milih dan keterima nggak keterima itu pasti ada masing-masing penyesalannya, penyesalan keterima maupun penyesalan nggak keterima gitu. Jadi harus minta pertolongan sama Tuhan, aku milih apa nih di SNBP ini gitu. Dan juga ya usaha pastinya, kan kita usaha sebisa mungkin gitu. Dan juga nggak cuma 2 itu, kita juga harus realistis dan melihat taktiknya sebenarnya. Nggak bisa kita kayak nilainya sebenarnya kurang bagus, nggak ada alumni juga, tapi maksa ini segala macam, tapi kita nggak punya backup plan. Nah itu juga nggak bisa sebenarnya, karena kita minta hikmat dari Tuhan kan, pasti kita juga harus realistis juga kan gitu. Jadi kayak milih, lihat-lihat dari track record alumni, melihat dari peluang nilai kita realistis nih, oh nilai gue emang segini doang gitu, bisanya kesini, atau nilai gue oh cukup bagus nih, berani untuk apply ke sini gitu. Harus realistis juga gitu deh kalau dari aku. Kalau dari aku sih, kalau menurut aku sih ya, SNBP tuh ya pastinya 50-50 lah. Ada jalur langitnya, ada hokinya. Tapi peluang tuh tetap bisa dilihat, yang kayak tadi bilang Chelsea bilang kan. Kalau untungnya nih di SMAK 7 Penabur tuh ada alumni. Yang pertama alumni terutama ITB ya. Iya, paling banyak ITB. Banyak banget, selalu banyak. ITB tuh bener-bener kayak alumni kita gacor-gacor semua dah pokoknya di situ. Applause to alumni. Applause. Sebenarnya kita mostly berterima kasih juga sih sama alumni, karena kita keterima banyak tuh dipengaruhi juga oleh IPK alumni kan. Jadi alumni juga berperan banyak banget sebenarnya sama kita, makanya itu harus pinter-pinter pilih. Sekolahnya juga, kita juga punya relasi bagus kan, setahu aku sama ITB gitu kan. Makanya guys masuk SMAK 7 Penabur. Iya guys, masuk ya, biar bisa masuk ITB gitu. Promosi ya, oke. Dan yang terakhir nih, sebagai senior yang sangat baik yang sebentar lagi jadi alumni, aku mau minta pesan untuk kita adik kelas yang berjuang nilai rata-rata untuk universitas dan apalagi khususnya untuk SNBP ini. Boleh dong kasih pesannya untuk kita, motivasi itu juga boleh. Boleh ya. Kalau menurut aku sih yang pasti perjuangan kalian kalau jalur SNBP yang aku tahu akan jauh lebih sulit. Karena ada yang setahu aku dari gosip-gosipnya, berita-beritanya tuh bakal ada UN yang pertama. Iya, betul. Oh iya, benar. Yang kedua, kalau mau masuk SNBP juga dari gosip-gosipnya tuh bakal ada TKA. Jadi kalian diuji lagi. Capek gitu. Pelajaran akademik IPS gitu kan? Iya. Capek banget. Udah UN, TKA buat masuk SNBP lagi. Jadi harus maintainnya parah. Jadi pesan aku yang pastinya semangat lah ya. Terus kalau kita sebagai orang yang lolos SNBP, kita bakal semaksimal mungkin IPK-nya kita bagusin supaya anak-anak bawahnya juga bisa Yes, betul. Semoga lah ya. Kalau dari aku ya pasti pesannya gitu juga, semangat. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa, karena berdoa itu yang paling penting sebenarnya. Terus kalau misalnya buat dalam diri kita gitu ya, jangan pernah merasa puas. Karena sebenarnya sebagus apapun nilainya, nggak pernah ada yang menjamin kita bakal keterima SNBP gitu. Mau ranking 1 paralel, ranking 2 apapun segala macem, sertifikat dimanapun itu, nggak pernah kita akan terjamin masuk keterima SNBP gitu. Jadi jangan sampai kita terlena gitu loh, kayak udah puas, nilai gue udah bagus apa segala macam, terus berjuang, karena perjuangan tuh sebenarnya nggak ada hentinya gitu. Kita udah keterima pun pasti akan terus berjuang lagi, misalnya buat adik kelas kita. Jadi apalagi yang masih SMA, terus perjuangin apapun yang bisa perjuangin gitu. Jangan lupa juga buat cari-cari kegiatan lain, kayak buat istirahat juga, cari organisasi gitu juga, supaya kayak soft skill kita juga berkembang, supaya kita juga nggak mumet gitu-gitu. Jadi semangat buat adik-adik kelas, semoga bisa tercapai apapun impiannya. Dan kita make sure juga buat yang udah keterima ini di SNBP, puji Tuhan kita pasti akan bisa buat naikin IPK-nya atau apapun, bikin prestasi supaya adik-adik kelas kita juga bisa lebih banyak lagi gitu. Oh my god, kata-kata hari ini teman-teman. Okay, that's not all for today teman-teman, karena ya seperti yang kalian tahu, setiap aktif podcast pasti ada sesuatu kejutan di akhir. Okay, stay tune untuk Quiz with Us. Oke, kembali lagi ke seperti biasa, setiap podcast pasti selalu ada kuisnya. Dan di sini kita akan ngetes kepintaran dua kakak kita ini. Wow. Takut. Enggak kok, ini cuma kayak trivia biasa doang, hal-hal yang biasa. Dan ada 10 nomor, 5 nomor itu untuk yang trivia yang biasa, kayak pengetahuan umum gitu juga. Dan
ada sedikit sejarah. Oh my. sedikit. Oke. Terus ada sisanya? 5 juga soal matematika. Tapi matematikanya dasar kok, tenang aja. Oke, dan di sini ini ada scoreboard ya. Kita akan menggunakannya untuk melihat poin dari Kak Chelsea dan Kak Josh. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Ini Dipersiapkan. berarti dibacain lisan. Iya, aku Oke. bacain. Oke. Soal pertama. Angkat tangan ya. Oke. Kan cepet-cepetan. Oke. Apa nama planet terbesar di tata surya? Duluan siapa nih? Oh no. Ternyata gak. Kak Cici. Oke. Oh ya, Kak aku Chelsea. Jupiter. Yes, benar. Ah, ini mah berarti pertanyaan IPA dong. Ya enggak dong. IPA dong. Kan ada sejarahnya. Oh iya sih. Aduh. Udah lanjut. Oke. Takut. Berapa Ini aku harus kelar dulu ya. Iya, Harus oke, kelar oke, dulu siap, ya. Berapa jumlah provinsi di Indonesia setelah pemekaran terbaru per 2024? Apa? 38. Yes, benar. Oke. Bahkan gak mencoba angkat tangan. Bahkan gue gak mencoba angkat tangan. Gak tahu beneran. Oke. Gak apa-apa. Lanjut. Fun fact aja, versi lama itu 34, tapi Iya, per 34 sih, ingat aku. 2024 itu Nambah 38. 4. Yes, nambah 4. Oke. Oke. Pertanyaan ketiga. Sejarah lagi nih. Siapa presiden keempat Indonesia? B.J. Habibie. Salah. Keempat. Astaga. Enggak, kamu jawab aja, jujur lupa. Gus Dur. Enggak tahu, lupa. Gus Dur ya? Enggak tahu, emang siapa? Angkat tangan. Gus Dur. Iya. Oke, Di kameranya aku B.J. terlihat Habibie kayak dan bodoh Gus Dur banget. beda kan? B.J. Habibie dan Gus Dur beda. Kelihatan Iya, kan kenapa aku benar-benar. masuk Oke. teknologi industri, guys, sama sekali kayak. Tenang, ini Ntar ditanya pasti kayak ya. siapa Singosari gitu. Keluar gue nggak bisa. Oke. Ini pertanyaan keempat. Ini tau lah ya. Apa kepanjangan dari ASEAN? Tanya Jos IPS. Nggak ada. Coba aduh gue nggak tahu coba. Enggak, itu memang nih panjang sih jujur. Kalau aku di fisika A itu percepatan sih mungkin. Oh gitu ya. Acceleration, statistika nggak tahu sama sekali. Maaf, lanjut skip. Enggak dong. Eh, Aku kasih clue. A di awal Ya. association. Oh, Association Southeast Asian. iya. N-nya? Ini apa? Association Southeast Ayo angkat tangan. Southeast Asian. Nggak tahu gue. Angkat tangan. Ayo dia udah bener. Iya. N-nya. Nation. Nggak mungkin kan Southeast Asian. Oh bener. Jangan dibilang. Kalau Oke. Yaudah, itulah intinya ya Oke jawabannya. ya, tadi skip ya karena sebenarnya nggak adil juga karena gak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang juga. angkat tangan, Tapi kita tadi nggak tahu. Kak Jo sudah mau bener. Berarti Oke, it's okay. Nah, ini nih ada IPA-IPA-nya dikit nih. Ada Oke. IPA-IPA-nya. Berapa tulang yang ada di tubuh manusia dewasa? demi apa sih? Ini gue aja nggak tahu. Coba tanya Jos. tebakan gue 122. 168. Yang mendekati. Di atas 100. Ih, Sorry. 100. Di atas. 325. Ya enggak ada. Oh enggak ya? 234. 210. Deal? Segitu? 210, 234. 234. Kak Cici. Nih, berapa Bang? 206. Is. Oke. Nggak, karena aku nggak minat biologi, jadi kayak benar-benar udah melupakan banget apapun itu yang ada di biologi. Gak apa sih. Oke. Nah, ini juga lumayan. Oke. Untung sekarang kita udah beralih ke matematika. Jadi persiapkan Matematika kan sama-sama kertasnya. belajar. Nah, Tapi ini- nggak susah kan? Enggak kok. Ini perkalian dan pengurangan pertambahan yang biasa. Nah, cepet Oke? lagi. Malu deh. gitu. Enggak lah. Ini pertanyaan ke-6. 23 dikali 42. Oh. 966. Aku udah dapet tapi aku nggak angkat tangan. Iya, Kak Jon. Masa anak IPA kalah? Aku nggak jago perkalian guys. Cuma minus 1. Lucu deh. Oke, lanjut sekarang. Ini gampang sih. Sebuah segitiga Aduh. diketahui sisinya
3, 4, dan 5. Oke. Oke. Berapa kelilingnya? 12. Ya benar. Oh, udah takut ditanya Pitagoras, UTBK. Maaf. Ih, seri guys. Oke benar, seri. Tinggal berapa? Oh, 3 nomor lagi. Gua pikir tinggal Oke. satu. Berapa hasil 256 256 dikurang 54? Oke. 202. Benar. Aduh, gue tuh kalau itu lama banget. Benar. Kak Josh poin 1. Sebenarnya kalau dilihat juga mereka seimbang tau teman-teman. Seimbang. Ya kan sama-sama ITB. Kelas. Ini gue udah bikin di sini Chelsea FTI ITB 25. Gaya banget. Gini nih, kalau lulusannya nanti ITB. Enggak. Oke. Lanjut. Pertanyaan ke-9. Berapakah 18%? Wow. 18% dari 1 juta. 18.000. Salah. Lagi. Oh. Angkat tangan. 180.000. Iya. Kenapa gue harus ngitung ya? Nggak tahu deh. Maaf ya udah lama nggak belajar. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ini harus didengar baik-baik ya, soalnya ini soal cerita. Oke. PM. Sebuah jam menunjukkan pukul 3 sore. Oke. Berapa jam lagi menuju pukul 9 malam? 6. Benar. Oh, kenapa sih gue jawabnya tuh pertanyaan yang gampang? Gak usah ditayangin deh kalau gitu. Malu dikit. Nggak apa-apa. Tapi kayak spontan Iya, gitu. makanya bingung. Spontan. Oke. Sebenarnya kalau dilihat mereka impas tau teman-teman. Mereka impas. Jadi tepuk tangan dulu untuk kedua kakak kita. Okay everyone, that's all for today untuk Active Podcast Season 3 Episode 3 bersama dengan kedua kakak senior dari ITB ini. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tunggu terus episode kita selanjutnya. Bye-bye.